Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai semua aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Dan dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadapi-Nya. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga yang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya. Dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kami kehidupan hingga pada saat ini. Sekarang kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menolong kami memahami akan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari Markus 5 ayat yang ke-19. Markus 5 ayat yang ke-19. Mari kita membaca bersama-sama Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani kamu." Sedemikian firman Tuhan dari Markus 5 ayat yang ke-19 dengan topik renungan harian kita pada hari ini, bersaksilah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Markus 5 ayat 19 yang menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini merupakan bagian dari cerita tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saudara-saudari, orang Gerasa ini yang kerasukan roh jahat, dia berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Kita bisa melihat bagaimana situasi kehidupan orang yang dirasuki roh jahat ini sungguh mengalami suatu penderitaan. Tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Yesus dengan penuh kasih menyembuhkannya. Dan roh jahat itu keluar dari dia sembuh, serta apa yang dia katakan kepada Yesus, bahwa dia mau mengikut Yesus. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan, pada waktu itu Yesus naik lagi ke dalam perahu,
orang yang tadinya kerasukan setan meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Dia ingin mengikut Yesus setelah dia merasakan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya, menyembuhkan dia. Dia ingin mengikut Tuhan. Tetapi apa yang Yesus katakan? Ya, Yesus mengatakan kepada dia, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Ya, Yesus meminta dia untuk pulang ke rumahnya kepada orang-orang sekampungnya dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Jadi Tuhan menghendaki agar orang Gerasa itu bersaksi tentang Tuhan. Ya, mengikut Tuhan bukan hanya secara fisik, mengikuti Tuhan Yesus dimanapun dia berada pada masa itu ya. Mengikut Tuhan juga tentang bersaksi tentang Tuhan. Orang Gerasa itu diminta Yesus, disuruh Yesus pulang kembali ke rumahnya kepada orang-orang sekampungnya untuk bersaksi tentang apa? Tentang bagaimana Tuhan sudah berkarya dalam hidupnya, sudah menyembuhkan dia, tentang Yesus yang sudah memenangkan dia dari pergumulan oleh karena roh jahat yang selama ini ya sudah mengganggu dirinya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ini juga mendorong kita secara pribadi untuk bersaksi tentang Tuhan. Bagi banyak orang mungkin ada banyak pergumulan hidup yang kita hadapi, tapi saksikanlah kepada orang-orang lain bahwa di tengah penderitaan, masalah yang kita hadapi, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menolong kita, memampukan kita menghadapinya, menjalaninya, atau bahkan banyak berkat Tuhan yang kita rasakan. Bersaksilah tentang Tuhan bagi banyak orang. Apakah orang Gerasa itu menunggu esok, lusa, tahun depan? Tidak. Ya, dia bersaksi tentang Tuhan. Dalam ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Orang Gerasa itu langsung pergi bersaksi tentang Tuhan. Ya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini juga mendorong kita ya, supaya kita juga setiap saat, setiap hari bersaksi tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Jikalau ada saudara-saudari kita ya yang menjadi sahabat atau bercerita tentang pergumulan hidupnya, mari kuatkan, teguhkan, saksikan bahwa Tuhan akan menguatkan, menolong dia dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Ya, kita menjadi orang-orang yang bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang. Bukankah itu juga tugas sebagai seorang yang percaya kepada Kristus? Bersaksi tentang Tuhan. Mari saudara-saudari, ini kita lakukan dalam setiap hari kehidupan kita, bersaksi tentang Tuhan baik melalui tutur kata, motivasi yang kita berikan, sikap hidup yang kita teladankan, sikap hidup orang yang percaya kepada Tuhan, yang penuh kasih, mau saling menolong, ya, menghormati, berdamai sejahtera. Dan mari setiap saat bersaksilah tentang Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang
nyanyikan kita. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas. Remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang. Kuasa Kristus dan nyatalah, ramani dan cemerlang. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami bersaksi tentang Tuhan kepada banyak orang. Karena dalam setiap hari hidup kami merasakan kebaikan Tuhan yang sudah menuntun kami, menguatkan kami, memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kami. Mampukan kami menyaksikan tentang Tuhan bagi banyak orang, sehingga itu menjadi berkat. Mampukan kami untuk menguatkan saudara-saudari kami. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, kami percaya Tuhan memampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami berdoa bagi semua saudara-saudari kami yang saat ini bergumul oleh karena sakit penyakit, terpapar sakit, isolasi di rumah sakit atau di rumah-rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna, sembuh sempurna dalam kuasa Tuhan. Itu yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Engkau yang menyembuhkan saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi yang kami kasih adik kami Polri. Pemulihan kesehatan bagi yang kami kasih kakak kami Nanda kami. Demikian juga keluarga Bapak Monika, adik kami Deta Singarimbun dan Ibu Singarimbun. Anak kami Angel Lawi. Kami percaya Tuhan, pulih sempurna kesehatannya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mungkin ada keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, atau bahkan kami sendiri dalam keadaan sakit. Pulihkanlah, sembuhkanlah ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan menuntun kami dalam setiap pekerjaan kami hari ini. Biarlah kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Pemerintah kami dalam semua upaya yang dilakukan untuk di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, agar segala sesuatu yang diupayakan dapat berjalan dengan baik. Kami juga sebagai warga negara patuh kepada apa yang sudah dianjurkan pemerintah kami. Kami mendoakan semua tim medis dimanapun berada. Tuhan kuatkanlah, pulihkanlah mereka, mampukan mereka untuk melayani Tuhan, membantu pasien-pasien yang terpapar sakit. Kami percaya Tuhan yang menolong. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi ini sehat, damai, sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Kami memulai aktivitas pekerjaan kami hari ini. Kami percaya Tuhan menolong kami. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari setiap hari kita bersaksi tentang Tuhan Yesus bagi banyak orang melalui perkataan, melalui sikap hidup kita, sehingga semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan. Dan ketika kita beraktivitas hari ini harus keluar rumah, jangan lupa ya tetap patuh protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.